Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Pada video kali ini, video santai ya. Video santai aja lah. Jadi bukan video yang berat-berat dan juga cuma komentarin atau nanggepin salah satu komentar. Dan ini komentarnya bagus ya. Jadi bukan komentar yang gimana-gimana terus saya tanggepin seakan-akan saya marah-marah. Enggak, emang saya tuh orangnya kalau ngomong kadang-kadang emang kayak ngegas, tapi sih sebenarnya enggak, santai gitu loh. Ya, kayak gini, "Min, coba buat peluang pembalap Indonesia di kejuaraan dunia tahun depan, terkait dengan lawan-lawan mereka." Oke, ini komentar dari Izanami, 4330 Izanami ya. Terus dia komen lagi, "Iya Min, peluang Mario di tahun keduanya di Moto2, apalagi ridernya sudah lengkap." Oke, kalau buat saya, Mario di Moto2, untuk musim 2025 ya, yang dipertanyakan kalau buat saya ya, pribadi, menurut saya tuh Mario udah akan rutin, poin ya, karena, dia sudah mengikuti balapan Grand Prix itu udah 4 musim, artinya ketika musim 2025 kita tahu juga kan Mario masuk 2022, 2023 itu di kelas Moto3, 2024 di kelas Moto2 World Championship. Jadi di 2025 ini Mario sudah 4 musim di ranah Grand Prix, ya kan, Grand Prix. Sedangkan sebelum-sebelumnya Mario juga sudah di ranah, Road to MotoGP, lebih tepatnya di ajang FIM CEV Moto3 dan juga di Red Bull Rookies Cup, dan itu dia jalanin sepanjang selama 3 musim. Ya jadi sudah cukup lama, jadi kalau ditambah 3 musim di Eropa balapan Red Bull, terus juga FIM CEV atau sekarang namanya Junior GP ya, itu udah berarti Mario sudah 7 tahun ya, 7 tahun jauh dari rumah, jauh dari keluarga, jauh dari teman, terus harus meninggalkan juga, sekolah gitu karena harus fokus balap, jadi sekolahnya pun harus di kayak homeschooling gitu dan segala macam ya. Itu pastinya sudah benar-benar totalitas. Dan di musim keempatnya di Grand Prix ya kan, yang menjadi pertanyaannya, pendapat saya gimana gitu kan, itu akan poin. Terlebih, Mario itu udah akan menjadi pembalap yang lebih 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 diprioritaskan kalau buat saya di Honda Team Asia, karena rekannya yaitu Yuki Kuni itu adalah bisa kita katakan yaitu pendatang baru di kelas Moto2, walaupun dia pernah di Grand Prix di Honda Team Asia juga, tapi itu udah lama banget. Itu terakhir dia musim 2021 di kelas Moto3 bersama Honda Team Asia, dan itu udah lama dan dia out, keluar, masuk Mario, kan gitu konsepnya. Jadi udah ya hampir 3 tahun lah dia udah meninggalkan Grand Prix, dan dia pastinya itu akan harus adaptasi lagi, walaupun dia sama-sama Jepang, seperti juga Hiroshi Aoyama ya kan, tim manajer dari Honda Tim Asia. Tapi kan kru itu kebanyakan dari Spanyol, sekalipun Yuki Kuni juga udah pasti kenal karena memang dia juga pernah di Honda Tim Asia. Kru itu kebanyakan dari Spanyol, itu saya udah nanya langsung kepada Mario juga, dan pastinya Yuki harus, ya bersabar dibandingkan Mario, karena data-data untuk Moto2 Mario pastinya jauh lebih tahu, karena dia sudah 1 musim di situ dan dia lebih tahu nih data-data yang lebih bisa menjadi acuan untuk dia pakai ketika round MotoGP dimulai atau Moto2 ya. Jadi dari round 1, round 2, round 3 sirkuit-sirkuitnya Mario jadi udah punya gambaran kan, untuk bagaimana mensikapi sirkuit-sirkuit yang harus dihadapin ya kan, setupannya gitu kan, ngomong ribet, setapannya ya kan, terus juga bagaimana setting dari suspensi, terus juga bagaimana rasio gear, apa-apa semua itu udah pasti dia harus udah tahu gambarannya untuk Mario karena udah 1 musim di Moto2, dan bagaimana racing line, bagaimana tenaganya ya kan, dari Triumph 765 cc 3 silinder itu pasti udah ada gambaran kan buat Mario, dan pastinya ya lebih dari Yuki dan Honda Tim Asia kemungkinan ya akan ke Mario terlebih dahulu, walaupun sama-sama mendapatkan, servis yang sama, tidak ada istimewa pastinya ya, karena tidak ada pembalap 1 pembalap 2 pastinya gitu sih kalau buat saya. Tapi
paling enggak Mario dulu nih yang akan diuji cobakan part-part baru karena dia jauh lebih tahu, pastinya di round 1. Nanti setelah summer break atau setelah libur musim panas, itu baru akan kelihatan tuh siapa yang akan lebih diprioritaskan karena akan kelihatan hasilnya dari round 1, round 2, round 3, round 4, round 5 gitu kan, untuk siapa nih poinnya paling banyak, adaptasinya paling bagus gitu kan. Nah, itu baru mungkin part-partnya akan lebih, sesuai kebutuhan intinya gitulah, bukan diprioritasin tapi sesuai kebutuhan. Kalau saya sih ngelihatnya kayak gitu, karena ya kayaknya sih gitu sih, karena adalah hal-hal demikian. Oke, bagaimana peluang Aldi di World Supersport? Apakah bisa langsung tancap gas atau bagaimana? Ya, kalau buat saya Aldi, singkat aja itu top 10. Karena lihat cara dia adaptasi, cara dia nge-handle motor itu, saya ngeliatnya kayaknya top 10 itu sesuatu yang rutin bakal Aldi raih, dan top 5 ataupun podium itu mungkin banget bisa terjadi ketika balapannya sendiri ya benar-benar gambling, chaos segala macam itu mungkin banget, dan Aldi pun di-support oleh Yamaha langsung ya kan. Yamaha langsung ibaratnya Yamaha pabrikan nih, Aldi di-support dengan itu dan motor terbaru dari Yamaha, Yamaha R9 cc-nya besar ya kan, hampir 1000 cc dengan 3 silinder crossplane. Jadi buat saya dengan motor yang banyak orang bilang di luaran sana adalah motor yang paling sangat, kuat di Supersport, itu pastinya Aldi akan mendapatkan banyak banget keuntungan. Pertama dari support pabrikan, terus kedua, motor terbaru ya kan, keluaran terbaru, crossplane, 3 silinder, terus juga cc-nya ya lumayan kan, 890-an ya kan. Jadi buat saya kayaknya dia akan mendapatkan servis terbaik, dengan tim terbaik, dan juga akan, eee, mendapatkan hasil yang baik dengan talenta dia sih. Selanjutnya, peluang Veda di RBRC, Red Bull Rookies Cup, apalagi dilihat si Veda ini top 4 lah, top 4. Karena 4 dari top 8 musim lalu udah nggak ikut lagi dan pembalap-pembalap lainnya. Oke, maksudnya Veda kan memang di akhir klasemen Red Bull Rookies Cup 2024 itu di posisi 8. Ya maksudnya top 4 itu adalah, eee, 4 pembalap yang di atas Veda ataupun ya di top 8 itu, di top 8 itu udah nggak ikut Red Bull Rookies Cup karena memang sudah naik kelas ke Moto3 2025 ya, seperti juaranya Alvaro Carpe, Maximo Kilis, terus juga ada Valentin Peron, ya intinya maksudnya itu kan yang udah nggak di Red Bull Rookies Cup termasuk Guido Pini ataupun, Mudli ya, itu udah nggak di sini, di Red Bull, dan artinya Vedo di posisi 4 nih. Sebenarnya sih nggak gitu ya, karena di Red Bull Rookies Cup kita berkaca aja, nggak usah jauh-jauh ke belakang, di musim 2024 Brian Uriarte yang baru masuk Red Bull Rookies Cup full musim, itu udah bisa di posisi kedua, ya kan, di akhir klasemen dan juara podium dia bisa, gitu kan. Artinya pendatang baru itu nggak bisa disepelekan di Red Bull Rookies Cup karena memang motornya sama, ya kan, servisnya sama. Yang membedakan hanyalah talenta si pembalap, bagaimana dia beradaptasi, bagaimana dia harus, bisa cepat dalam kondisi apapun gitu kan, mau itu basah, mau itu kering, mau itu sirkuit baru, mau itu sirkuit yang udah dia kenal, mau itu, persaingannya keras ataupun persaingan santai, itu pendatang baru pun bisa dapatkan hasil yang bagus selama memang skill dia bagus dan juga talenta dia ya sebenarnya spesial gitu kalau buat saya sih. Jadi sebenarnya di Red Bull Rookies Cup pendatang baru pun peluangnya sama seperti incumbent ya, dengan pembalap yang udah lama di Red Bull Rookies Cup. Jadi buat saya sih ya sebenarnya ya semua bisa berpeluang, jadi nggak serta-merta yang, 4 nama udah nggak ada di Red Bull tahun ini ya kan, 4 nama yang teratas, di atasnya Veda gitu ya, terus jadinya Veda udah di posisi top 5 gitu kan, top 4. Ya enggak juga, karena ya tadi saya bilang berkaca dari Red Bull Rookies Cup 2024, yang runner up aja itu pendatang baru ya kan, rookie, bener-bener rookie dan dia bisa
hampir jadi juaranya tuh. Terus juga Valentin Perron pun sama kan. Intinya ya banyak pendatang baru dan Veda pun pendatang baru kan, bisa langsung bagus. Padahal mungkin nggak terlalu di ini ya, mungkin bagi anak-anak Eropa gitu kan, nama Veda gitu kan, siapa juara Talent Cup dan segala macam. Apakah dia langsung diperhitungkan bakal bisa, podium? Belum tentu juga kan, tapi ternyata Veda bisa. Ya, jadi intinya sih kalau buat saya dari ketiga nama yang ditanya ya, antara Mario, Aldi, dan juga Veda, mereka poin. Jadi buat saya sih peluangnya kalau saya ngeliat mereka tuh poin bakal bisa banget di 2025 dan, eee, kesempatan itu bisa sempurna hasilnya jika memang, tidak ada cedera. Maksudnya sempurna ini bukannya gimana ya, maksudnya sempurna tuh bisa balapan dengan bagus, bisa dapat poin, bahkan bisa podium, bisa juara, bisa pole position itu jika memang tidak ada cedera. Jadi kita jangan melihat dari paruh musim awal pertama itu dimulai, kita langsung bisa menyimpulkan bahwa dia bakal mulus ke depannya, karena perjalanannya itu akan sampai yang menentukan adalah di round terakhir gitu kan. Jadi bisa aja dan udah tahu banget kita kalau di MotoGP kan, pembalap di paruh musim pertama itu bisa bagus, tapi setelah summer break di paruh kedua udah langsung melehoi gitu kan. Kenapa? Ya karena mungkin yang tadinya lemah di paruh pertama dia langsung improve ya kan, melakukan perbaikan, latihan dan segala macam, akhirnya di paruh kedua lebih konsisten dapat poin dapat poin dapat poin dapat poin, podium, juara, podium, akhirnya bisa ngalahin yang tadinya bagus di round satu kan. Oke, gitu aja kali ya. Video santai, video singkat, mudah-mudahan menarik dan bisa jadi gambaran. Mohon maaf mungkin kalau gambarnya, videonya nggak banyak, saya pengen coba kayak, apa ya, kayak lebih ke audio kali ya, sound audio aja, pengen coba aja. Ya gini aja, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.